warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Tika Anggraini dengan NIM 200910302071 dari Prodi Sosiologi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi kebencanaan, yaitu mengenai persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dan klasifikasi bencana terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisnya. Kemudian, menurut UNISDR tahun 2000, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, ataupun lingkungan. Dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa aja ya? Sebelum masuk ke dalam videonya, boleh dong klik tombol subscribe-nya. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai, bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup band Seventeen yang hanya menyisakan Ivan seorang diri. Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500 juta orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Letusan Gunung Krakatau 1883. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya.
Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Tsunami Aceh 2004. Dari beberapa tsunami yang paling membekas di hati masyarakat Indonesia, yakni pada 14 tahun lalu, saat bencana tsunami dahsyat menimpa Aceh, tak lama setelah daerah itu diguncang gempa hebat berkekuatan 9,1 skala Richter, dan ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluh lantakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Deathwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Klasifikasinya, bencana dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, yaitu alam dan non-alam atau ulah manusia. Kemudian, berdasarkan proses terjadinya, yaitu perlahan atau slow onset dan mendadak atau sudden onset. Kemudian yang terakhir, berdasarkan aspek penyebabnya, yaitu geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai sejarah bencana. Bencana merupakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Bukti dari adanya bencana juga terdapat dalam catatan kitab suci. Di sini, saya akan mengambil contoh bencana yang terdapat dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat catatan bencana, yaitu bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada saat itu merupakan banjir yang pertama dan terdahsyat di dunia. Banjir tersebut berlangsung selama 6 bulan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa banjir tersebut merupakan azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam yang telah membangkang seruan nabinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika umat tersebut mengikuti seruan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, maka orang tersebut akan selamat dengan menaiki perahu besar yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah tersebut diabadikan melalui Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat pula bencana gunung meletus pada zaman Nabi Lut alaihi salam, bencana kelaparan pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian bencana hama di zaman Nabi Musa alaihi salam, dan lain sebagainya. Kisah banjir bandang zaman Nabi Nuh merupakan kisah terkenal yang bersumber dari kitab suci, baik itu agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Banyak di antara kita pasti sudah tahu
Bagaimana kisah Nabi Nuh dan banjir besar? Dalam Al-Quran saja, ada beberapa ayat yang menjelaskan kalau Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera karena akan segera terjadi banjir bandang yang akan menenggelamkan seluruh daratan di muka bumi. Hanya umat Nabi Nuh saja yang naik bahtera dan selamat dari banjir bandang tersebut. Begitulah kira-kira cerita singkat banjir bandang zaman Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, ini kita akan bahas kisah Nabi Lut dan hancurnya kota Sodom. Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut yang bernama Hasan bin Tarif adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut ikut serta bersama Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir. Di sana Nabi Lut tinggal bersama Nabi Ibrahim. Mereka mengusahakan ternak dan tanaman, dan Nabi Lut menetap di wilayah Sodom. Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Salah satu yang sangat buruk dari kebiasaan penduduk Sodom adalah perbuatan homoseksual. Mereka terbiasa berbuat keji dan menyalahi fitrah manusia yang sehat, yaitu dengan menjadi kaum homoseksual. Umat Nabi Lut alaihissalam tersebut sangat terbalik pikiran dan hatinya, sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, namun justru sesama kaum pria. Dalam catatan sejarah, kaum Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang mempraktikkan homoseksualitas. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom menuju kebenaran dan melakukan perbuatan yang mulia. Namun sayangnya, mereka justru mengusir Nabi Lut alaihissalam setelah merasa marah dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka bahkan berani menentang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah lengkapnya sampai kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, sahabat Buya Milenial, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka. Karena memang ia adalah orang asing, maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya, mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan.
Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang sangat rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut. Maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah tamuku dan janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Quran Surat Al-Hijr ayat 68-69. Nabi Lut juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seseorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Quran Surat Hud ayat 80. Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak beberapa lama kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu.
Saat itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit, lalu dibalikan negeri itu. Bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih." Surat Az-Zariyat ayat 37. Sahabat Buya Milenial, demikianlah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Semoga kita jauh dari perilaku kaum Sodom. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya berlanjut membahas mengenai sejarah bencana tentang mitos dan legenda. Mitos dan legenda merupakan hal yang tidak masuk akal. Namun nenek moyang kita sangat mempercayai hal tersebut. Seperti contoh bencana taun atau pagebluk, sebagian dari masyarakat mempercayai hal tersebut. Dan menurut informasi, taun terjadi pada saat tengah malam. Jika dalam suatu rumah terdapat suara ketukan pintu, maka orang yang berada di dalamnya dilarang membukanya. Namun jika terdapat orang yang membukanya, maka dapat dipastikan orang tersebut atau keluarganya terkena penyakit, bahkan meninggal pada saat itu juga. Mitos dari kalangan masyarakat yang lain yaitu seperti bala, wabah, legenda Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Pada saat maraknya bencana, biasanya masyarakat melakukan ritual-ritual agar bencana tersebut tidak terjadi, atau biasanya masyarakat melakukan ritual-ritual secara rutin agar bencana tidak melanda daerah tempat tinggal mereka. Seperti contoh, untuk mencegah terjadinya taun, sebagian dari masyarakat yang mempercayainya akan melakukan ritual seperti memasang orang-orangan palsu ataupun boneka di depan rumahnya, seperti contoh pada gambar berikut ini. Selain itu, untuk mencegah terjadinya taun, masyarakat mempercayai dengan mengadakan acara seperti makan-makan ketupat, kue serabi, dan juga makanan tradisional lepet. Selain taun, juga terdapat ritual lain yang dilakukan oleh masyarakat seperti sedekah bumi, ruatan petik laut, sesajen, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan masyarakat mengenai bencana. Yang pertama yaitu pandangan konvensional. Nah, pandangan ini melihat bahwa bencana merupakan sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan. Dalam pandangan ini, bencana merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya dan tidak dapat dihindari, dan juga tidak dapat untuk dikendalikan. Sehingga di sini masyarakat dipandang sebagai korban dan layak untuk mendapatkan bantuan dari pihak luar.
Kemudian yang kedua yaitu pandangan ilmu pengetahuan alam. Setelah pandangan konvensional, selanjutnya berkembang pemahaman mengenai bencana yang merupakan sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Nah, dalam tahapan ini, bencana itu merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang saat terjadinya itu merupakan hal yang luar biasa. Tidak seperti biasanya, bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana merupakan peristiwa alamiah dan tidak menganggap bahwa manusia sebagai penyebab terjadinya suatu bencana tersebut. Kemudian yang ketiga merupakan pandangan masyarakat mengenai bencana dilihat dari ilmu terapan. Pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat dari bencana tersebut. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi, dan lain sebagainya. Sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus kepada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Selanjutnya adalah pandangan progresif. Pada pandangan ini menganggap bahwa bencana itu merupakan bagian yang bisa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Nah, bencana ini dianggap sebagai masalah dan tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk mengenal bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkan dalam pembangunan. Kemudian, pandangan ilmu sosial. Nah, pandangan ini memfokuskan pada sisi manusia seperti bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ancaman bahaya itu merupakan fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap dan tanggap. Besarnya bencana tergantung pada tingkat perbedaan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Nah, yang terakhir yaitu pandangan masyarakat mengenai bencana menurut pendekatan holistik. Pada pendekatan ini menekankan adanya bahaya, kerentanan, dan resiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi suatu bahaya. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi resiko bencana. Resiko bencana akan berubah menjadi bencana jika terdapat pemicu kejadian. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Jika terdapat kekurangan dalam materi yang saya sajikan ataupun jika terdapat salah kata, saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.